Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita masuk di hari Sabat yang suci, kita akan merenungkan akan pelajaran sekolah Sabat kita, khususnya di bagian hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024. Khususnya judul pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang satu pekan ini yaitu kebijaksanaan untuk hidup benar. Nah, saat ini kita akan mendengarkan akan poin-poin penting yang ada di pelajaran sekolah Sabat kita hari Jumat. Namun sebelumnya saya mengundang kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sangat membutuhkan curahan kuasa Roh Kudus agar kami diurapi dan diberkati sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat di hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada berapa poin yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Yang pertama, bahwa saat sekarang ini kelihatannya orang lebih mencari kebahagiaan dari hikmat. Namun, dapatkah manusia benar-benar bahagia tanpa hikmat ilahi dari Tuhan? Yang kedua, ada berapa ayat referensi yang kita bisa baca. Bapak Ibu bisa lihat atau baca di dalam pelajaran sekolah Sabat kita di sore ini. Di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Mazmur pasal yang ke-17, ayat yang ke-5. Dan Amsal pasal 37, ayat 31. Ayat dan pasal 44, ayat 19. Mazmur pasal 89, ayat 16. Dan Mazmur pasal 119, ayat yang pertama. Nah, saudara-saudaraku, kita lihat di sini bahwa langkah berpegang pada jalan Tuhan mengarah pada kehidupan yang berbahagia. Jadi intinya di sini bahwa kita harus hormat, ya, kita harus menghormati akan Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan mendapatkan akan hikmat dan kebahagiaan yang datang dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, kebahagiaan ditemukan dalam hubungan dengan Tuhan. Memuji Dia, menemukan kekuatan dan mempercayai Tuhan setiap saat. Jadi bergantung kepada Tuhan. Karena di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jadi saudara-saudaraku, kita berbahagia oleh sebab kita diberikan pemahaman bahwa untuk mendapatkan akan hikmat dan kebahagiaan itu harus datang atau bergantung kepada Yesus Kristus, Allah kita. Yang keempat, dasar hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan berarti penurutan yang penuh rasa hormat. Jadi menurut bukan oleh karena dia itu dia maha kuasa, bukan, sebenarnya bukan itu, tapi memang kita benar-benar menyadari bahwa tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita harus datang kepada Dia setiap saat. Yang kelima, hikmat dari firman Tuhan atau Alkitab adalah suatu pemahaman tentang hal-hal yang penting seperti asal usul manusia. Saudara dan saya diciptakan oleh Allah. Jadi asal usul kita dari sumber yang benar, dari Allah yang maha kuasa.
yang telah menciptakan kita. Dia juga memberikan akan hukum, ya. Dia memberikan akan prinsip-prinsip karakter Allah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hukum untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi akan sesama manusia. Yang keenam, hikmat juga adalah pengetahuan praktis yang mempersiapkan saudara dan saya untuk hidup dewasa rohani dan saleh di rumah, di lingkungan, dan di tempat bekerja atau di mana saja kita berada. Baik itu di dalam gereja, kita harus menunjukkan bahwa kita memiliki akan hikmat dan kita memiliki akan kebijaksanaan, kebahagiaan yang bersumber daripada Tuhan. Yang terakhir, hikmat juga adalah nasihat ilahi untuk hidup harmonis dengan pasangan kita, anak-anak kita, bahkan semua rumpun keluarga kita. Jadi hikmat juga adalah nasihat ilahi untuk harmonis, ya, dengan satu dengan yang lain. Bahkan di dalam gereja kita, di dalam rumah tangga kita, suami istri, anak-anak harus merasa hormat, saling menghargai, saling menerima, saling mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.